Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Aden Ramadhani dengan NIM 1915016146, yang kedua Sahrani dengan NIM 1915016135, yang ketiga Rupi Manzini dengan NIM 1915016101, yang keempat ada M. Rizkullah Bimawan dengan NIM 1815015181, yang terakhir ada M. Ziad Ghazali Ansar dengan NIM 1915016188. Yang pertama, apa itu sistem pendukung keputusan atau SPK? Adalah bagian dari sistem informasi berbasis komputer yang dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Profil matching adalah sebuah mekanisme pengambilan keputusan dengan asumsi terdapat variabel prediktor ideal yang harus dimiliki oleh pelamar, bukannya tingkat minimal yang harus dipenuhi atau dilewati. Kursini 2007. Selanjutnya ada rumus core factor. Core factor merupakan aspek kompetensi yang paling menonjol atau paling dibutuhkan oleh suatu jabatan yang diperkirakan dapat menghasilkan kinerja optimal. Core factor dapat dirumuskan dalam persamaan berikut. Selanjutnya ada rumus secondary factor. Secondary factor adalah item-item selain aspek yang ada pada core factor atau bisa juga disebut sebagai faktor pendukung. Secondary factor dapat dituliskan dalam rumusan sebagai berikut. Selanjutnya ada perhitungan nilai total. Dari hasil perhitungan dari tiap aspek tersebut kemudian dihitung dengan nilai total berdasarkan persentase dari core factor dan secondary factor yang diperkirakan berpengaruh terhadap kinerja tiap-tiap profil. Perhitungan nilai total dapat dilihat pada rumus di bawah ini. Selanjutnya keterangan dari rumus perhitungan nilai total. NCF ISP yaitu nilai rata-rata core factor, kecerdasan sikap kerja perilaku. NSF ISP nilai rata-rata secondary factor. NISP nilai total dari aspek. X nilai persentase yang diinputkan untuk core factor. Y nilai persentase yang diinputkan untuk secondary factor. Berikut adalah tahapan penyelesaian SPK dalam melakukan seleksi calon manajer menggunakan metode profil matching. Untuk proses SPK profil matching ada beberapa tahapan, yaitu yang pertama, menentukan aspek kriteria, penilaian, dan nilai bobot standar kompetensi. Yang kedua, menghitung gap. Yang ketiga, pemetaan gap. Yang keempat, pengelompokan core factor dan secondary factor. Yang kelima, perhitungan nilai total dan perankingan. Untuk tahapan menentukan aspek, di sini ada 3 nilai target yang harus dicapai calon manajer, yaitu penilaian dari disiplin, komitmen, prestasi, kreativitas, loyalitas. Pada studi kasus kali ini, kami akan menyeleksi 3 karyawan, adapun sebagai berikut. Yang pertama ada Andi, Rangga, dan Tommy. Masing-masing mempunyai 5 nilai yang berbeda. Pada tahapan menghitung gap, menggunakan rumus nilai masukan dikurang nilai ketetapan awal, dan hasilnya sebagai berikut. Lalu berikutnya ada pemetaan gap, di mana suatu nilai gap mempunyai bobot nilai dan keterangan kompetensinya masing-masing. Berikutnya melakukan konversi nilai gap sesuai tabel pemetaan sebelumnya. Jika 0, maka bobotnya 5 dan seterusnya.
Lalu kita menghitung pengelompokan core faktor menggunakan rumus nilai rata-rata CF sama dengan jumlah total nilai CF dibagi jumlah item CF. Dan rumus secondary faktor nilai rata-rata SF sama dengan jumlah total nilai SF dibagi jumlah item SF. Terakhir, kita menghitung nilai total atau NT dengan rumus nilai total sama dengan 60% dikali nilai rata-rata NCF ditambah 40% dikali nilai rata-rata NSF. Maka perolehan nilainya sebagai berikut. Andi dengan nilai total 4,3. Yang kedua ada Rangga dengan nilai total 4,1. Yang terakhir ada Tommy dengan nilai total 4. Jadi calon karyawan yang berhak menjadi manajer terpilih adalah Andi dengan perolehan nilai total 4,3. Baik, itu saja sekian dari video dari kelompok 7. Jika ada kekurangan atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.